Ini pertama kali saya ada di gereja saudara, gereja JKI. Saya senang ada di tempat ini, saya dapat merasakan hadirat Tuhan ada di tempat ini. Saudara, di mana ada hadirat Allah, di situ ada kemerdekaan. Jadi saudara, di tempat ini ada hadirat Tuhan. Di tempat ini terjadi kemerdekaan kepada setiap pribadi. Amin. Haleluya. Sebelum saya masuk dalam firman Tuhan saudara, saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Damayanti Seragi. Saya gembala di gereja Harpes di Binjai. Saya pertama kali, ini kedua kalinya bertemu dengan pastor saudara, Pak Winta dengan Pak Ginting. Kami kemarin sharing-sharing tentang pelayanan, tentang gereja saudara di Binjai. Dan dari situ saya diundang melayani ke tempat ini. Saya punya anak 3, 2 laki-laki 1 perempuan. Yang tua sudah selesai kuliah, yang nomor 2 sedang koas, yang nomor 3 sedang kuliah. Jadi itulah anak saya. Suami saya sudah dipanggil Tuhan ya hampir 4 tahun lah, 4 tahun. 2019 bulan 5 kemarin dia dipanggil Tuhan. Jadi sekitar hampir 4 tahun lah dia sudah pergi ke rumah Bapa. Sebelumnya dia sakit selama 6 tahun setengah saudara. Jadi banyak hal yang saya lalui saat mengikut Tuhan. Jadi saya mau sampaikan saat ini firman Tuhan saudara. Firman Tuhan ini kiranya dapat memberkati kita semuanya. Amin saudara. Baik saudara, saya akan masuk dalam firman Tuhan. Saya beri tema saudara, kemarin ada di lembaran saudara, di situ saya beri tema ekspektasi dan realita. Saudara, saya beri tema sebenarnya yang sesungguhnya bersyukur saat ekspektasi tidak sesuai dengan realita. Bersyukur saat ekspektasi tidak sesuai dengan realita. Apa sih ekspektasi saudara? Apa itu ekspektasi? Ekspektasi itu berasal dari kata expectation dari bahasa Inggris ya. Yang artinya menyangka atau mengharapkan sesuatu terjadi, itulah ekspektasi. Jadi ekspektasi ini ialah keyakinan kuat untuk mengharapkan sesuatu terjadi seperti yang diinginkan. Itu ekspektasi. Semuanya saudara, saya yakin di tempat ini menginginkan sesuatu seperti yang kita harapkan. Benar enggak saudara? Apa yang kita harapkan jadi, apa yang kita inginkan jadi. Pasti semuanya seperti itu. Benar enggak saudara? Sedangkan realita saudara, realita itu adalah itu satu kenyataan. Kenyataan amin. Kenyataan atau hal yang nyata. Jadi ekspektasi dan realita itu saudara ada perbedaannya. Jadi dalam hal ini saudara saya beri tema bersyukur saat ekspektasi tidak sesuai dengan realita. Semuanya tadi saya katakan semuanya inginkan sesuatu itu terjadi seperti yang kita harapkan. Inginkan itu benar-benar nyata apa yang kita harapkan. Ekspektasi itu benar-benar kenyataan. Ekspektasi itu benar-benar jadi apa yang kita inginkan. Saudara mungkin inginkan rumah baru jadi. Saudara mungkin inginkan anak-anak baik jadi. Saudara mungkin inginkan bisnis saudara sukses jadi. Tetapi saudara dalam perjalanan hidup ekspektasi kadang tidak sesuai dengan realita. Ekspektasi itu kadang gak sesuai dengan realita. Gak sesuai dengan kenyataan. Apa yang saudara harapkan kadang gak sesuai dengan kenyataan. Dalam hal ini saudara, bisakah kita bersyukur? Mampukah kita bersyukur saat hal ini terjadi dalam hidup kita? Bisa gak kita mengucap syukur? Bisakah gak kita mengatakan Tuhan engkau baik. Tuhan engkau sangat baik bagiku. Padahal gak terjadi apa-apa. Yang tadinya kita sudah rancangkan sesuatu
agar itu terjadi. Ternyata enggak jadi. Bisakah kita mengatakan Tuhan itu baik? Bisakah kita mengucap syukur saat ekspektasi itu tidak sesuai dengan realita? Saudara, kita masuk dalam firman Tuhan. Mari kita buka dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-25 sampai 27. Saudara sudah dapat? Kita akan baca ayat ini saudara. Ayat (25 sampai 27). Mari sama-sama baca saudara. Perikop di atas ajaran juru selamat. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan ya, di sini saudara, yaitu dengan perikop di atas ajaran juru selamat. Di sini Yesus mengucap syukur. Aku mengucap syukur kepada Bapa. Aku mengucap syukur kepada Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya Engkau sembunyikan kepada orang pintar, kepada orang bijak. Aku mengucap syukur. Saudara, pada saat Yesus katakan dia mengucap syukur, sesungguhnya saudara, Yesus mengucap syukur saat ekspektasi tidak sesuai realita. Yesus mengucap syukur pada saat itu sesuatu dalam pelayanan dia harapkan terjadi. Ternyata saudara, tidak seperti yang diharapkan itu terjadi. Tetapi Yesus katakan, aku mengucap syukur kepada Bapa, pencipta langit dan bumi. Aku mengucap syukur kepada Bapa. Sekalipun hal ini, sekalipun yang kurindukan itu, kenyataannya tidak terjadi seperti apa yang aku harapkan. Aku mengucap syukur kepada Bapa. Jadi saudara, di sini saudara, kenapa Yesus katakan dia mengucap syukur? Kita coba lihat di ayat yang ke-20 saudara. Ayat yang ke-20, Yesus mengecam beberapa kota. Mari sama-sama baca saya yang ke-20, saudara, 21 sampai 24. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizatnya. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom dan akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Saudara, di sini dikatakan bahwa Yesus mengecam beberapa kota. Di ayat yang ke-25 tadi katakan bahwa aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya Engkau sembunyikan bagi orang-orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil seperti aku ini. Yesus katakan dia orang kecil. Yesus katakan dia orang yang kecil, Engkau nyatakan semuanya ini kepadaku. Yesus nyatakan itu. Dan dia katakan, Engkau nyatakan itu semua itu kepadaku Bapa. Yesus mengucap syukur saat ekspektasi tidak sesuai dengan realita.
Dikatakan di ayat yang ke-20 Yesus mulai mengecam beberapa kota yang tidak bertobat. Sekalipun di situ paling banyak ia melakukan mujizat. Yesus saudara paling banyak melakukan mujizat di kota-kota ini. Yang Yesus harapkan terjadi pertobatan bagi mereka. Terjadi keselamatan bagi mereka. Mereka mengenal Tuhan, mereka semakin dewasa di dalam Tuhan. Tapi saudara, nyatanya mereka tidak bertobat. Mereka tidak bertobat. Sampai Yesus ngomel. Sampai Yesus berkata-kata, Yesus nggak ngecam kota tersebut saudara. Yesus ngomel, celakalah engkau Korazim. Celaka engkau Betsaida. Dikatakan saudara, padahal kota ini, kota yang paling banyak melakukan mujizat. Betsaida saudara, itu tempat Filipus, Andreas dan Petrus, muridnya Yesus. Tempat di mana Yesus menyembuhkan seorang pria buta. Pada saat itu datang seorang pria buta kepada Yesus. Dan pria buta ini saudara disembuhkan. Waktu itu Tuhan Yesus ludahin tangannya dan mulai dia oleskan ke mata pria yang buta itu. Akhirnya pria itu bisa melihat. Terjadi mujizat di sana. Tetapi Yesus ngomel pada saat itu saudara. Seandainya terjadi mujizat itu di Tirus dan Sidon, pastilah sudah lama mereka bertobat. Ini aku melakukan mujizat di Betsaida. Aku melakukan tanda-tanda mujizat di tempat ini. Tetapi kamu tidak bertobat. Kamu tidak bertobat. Seandainya tadi aku lakukan di Tirus, di Sidon, mungkin mereka sudah bertobat. Yesus mengecam kota itu. Dan satu lagi saudara dikatakan bahwa celakalah engkau, hai Kapernaum saudara. Saudara ingat Kapernaum, waktu Yesus melakukan pelayanan di Kapernaum, di salah satu rumah saudara, dan rumah itu penuhi dengan jiwa-jiwa. Yesus mengadakan KKR di sana. Yesus mengadakan KKR dan seluruh orang-orang penduduk di kota itu datang saudara, dan rumah itu berdesak-desakan. Berdesak-desakan penuh dengan orang-orang. Sampai saudara ada seorang yang lumpuh pada saat itu rindu dia untuk didoakan. Dan ada 4 orang temannya saudara ingin membawa dia masuk ke dalam, tetapi saudara nggak bisa diterobos lagi. Mereka mengambil akal, dia buka atap rumah orang tersebut saudara. Dari situ diturunkan orang lumpuh tersebut. Tepat di depan Yesus. Dan orang lumpuh itu sembuh. Tetapi saudara, banyak mujizat terjadi pada saat itu. Di Korazim, di Betsaida, di Kapernaum. Tapi mereka tidak bertobat. Mereka tidak bertobat. Makanya Yesus ngomel lagi. Kalau seandainya aku lakukan itu di Sodom dan Gomora, mungkin Sodom dan Gomora nggak akan kutunggang balikan. Mungkin Sodom Gomora tidak akan hangus habis. Ini aku sudah melakukan mujizat di kota-kotamu. Tetapi kamu tidak bertobat. Tapi yang luar biasanya saudara, sekalipun itu ekspektasi tidak sesuai dengan realita. Satu pelayanan besar yang Yesus lakukan. Yesus melakukan pelayanan berkali-kali ke Korazim, berkali-kali ke Betsaida, berkali-kali ke Kapernaum saudara. Melakukan tanda-tanda mujizat. Diharapkan mereka itu bertobat, diharapkan mereka itu datang kepada Tuhan, diharapkannya mereka itu bertumbuh, tetapi tidak terjadi saudara. Namun dikatakan di ayat yang ke-25, Yesus tetap bersyukur. Amin saudara. Yesus tetap mengucap syukur. Yesus mengucap syukur dengan segala kerendahan hati. Sekalipun ekspektasi tidak sesuai dengan realita. Padahal itu otoritasnya Tuhan saudara. Di ayat 27 tadi dikatakan semuanya diserahkan kepada Bapa, kekuasaan diserahkan kepada Yesus. Bisa aja dia melakukan sesuatu. Tetapi dia tetap bersyukur dengan hal yang tidak sesuai yang diharapkannya. Yesus tetap mengucap syukur saudara. Jadi saudara, bagaimana kita harus bersyukur? Dan mengapa kita harus bersyukur juga? Saudara kita ini pengikut Kristus. Saudara orang Kristen. Kristen itu pengikut Kristus. Kita ini saudara mengikuti jejaknya Bapa.
Mengikuti jejaknya Yesus. Kalau Yesus ajarkan bersyukur, bersyukur. Gak sanggup aku Bu bersyukur Bu. Kuharapkan tadi ini bisnisku ini sukses, berhasil. Ternyata bangkrut Bu, gak menghasilkan. Gimana bisa bersyukur? Aku tadi mengharapkan aku dapatkan sesuatu dari sini. Ternyata enggak. Gimana bisa bersyukur? Saudara, ekspektasi sering tidak sesuai dengan realita. Mampukah kita mengucap syukur? Mampukah kita bersyukur saat itu terjadi pada kita? Ataukah langsung kita persalahkan Tuhan? Engkau yang salah Tuhan, aku gak mau lagi ke gereja. Kemarin doaku gak dijawab Tuhan. Datang kata pastor Pak Winta, Ibu kenapa gak gereja lagi? Enggak lah Bu, enggak lah Pak. Malas saya, doa saya gak dijawab Tuhan. Banyak kali masalah sekarang setelah saya gereja. Saudara, adakah kita di sini seperti itu? Kayaknya enggak ada. Di Binjai yang banyak. Saudara, bisa enggak? Saudara, itu pasti terjadi. Karena ini masa penampian saudara. Bisa enggak kita mengucap syukur saat itu terjadi? Bisa enggak kita mengucap syukur saudara? Haleluya. Mari kita buka di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Haleluya. Sebelumnya saudara. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Saudara sudah temukan? Sama-sama kita baca ayat ini. 3, 2, 1, ya. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Firman Tuhan katakan saudara, mengucap syukurlah dalam segala hal. Pada saat itu saudara, ini adalah surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Mengucap syukurlah dalam segala hal karena itulah yang dikehendaki Bapa bagi kamu. Dalam segala hal. Dalam segala hal berarti saat baik dan tidak baik. Benar enggak saudara? Itu dalam segala hal dikatakan. Bukan hanya saat baik, bukan hanya saat senang, bukan hanya saat kita sukses, bukan hanya saat kita diberkati, bukan hanya saat kita sehat. Tetapi dikatakan di dalam segala hal. Mengucap syukur dalam segala hal. Baik atau tidak baik keadaannya. Mengucap syukur. Amin saudara. Karena itu yang dikehendaki oleh Bapa bagi kita. Baik atau tidak baik saudara. Mengucap syukur ketika sesuai dengan ekspektasi kita. Kita semuanya bisa melakukannya. Oh engkau baik Tuhan. Engkau baik Tuhan. Senyumnya pun lebar. Saat kita masuk saudara senyumnya kelihatan. Kadang saudara belum pun orang senyum kita udah senyum ya kan. Ini tanda-tandanya diberkati nih. Berarti lagi dijawab doanya ini kan gitu. Benar enggak? Jadi saudara hatinya benar-benar bergirang. Hatinya benar-benar bersuka cita. Kenaikan pangkat, bisnis lancar, rumah baru, anak lahir. Semuanya pergumulan-pergumulan dijawab Tuhan. Kita bisa mengucap syukur. Saudara, dalam keadaan baik, memang seharusnya mengucap syukur. Tapi saudara, ketika ekspektasi bukan realita, bisakah kita mengucap syukur? Saat tidak baik terjadi, bisa enggak kita mengucap syukur? Saudara, firman Tuhan tadi katakan mengucap syukurlah dalam segala hal. Saat tidak baik terjadi saudara, bisa enggak kita mengucap syukur? Seringkali saudara kita hanya mau menerima yang baik dari Tuhan. Karena sudah berbuat baik, kita harus menuai yang baik. Benar enggak saudara? Aku lakukan yang baik, aku harus tuai yang baik juga. Saudara ingat, hei saudara, ketika petani menabur, pernah saudara lihat petani menanam jagung? Pernah saudara?
Petani menanam jagung di ladang saudara. Yang ditanam itu bibit unggul. Kalau orang-orang petani saudara pasti tahu bibit unggul itu, bibit yang bagus itu P32. P32 ya kan. Saat ditanam bibit unggul itu saudara, tumbuh sekitarnya ada ilalang. Ada rumput-rumput juga yang ikut tumbuh. Benar enggak saudara? Aku tadi udah tanam kau yang bagus. Aku tadi udah tanam kau, ini bibitmu yang bagus. Kok hasilnya seperti ini? Kok buahnya enggak banyak? Saudara, itu bisa terjadi bagi kita. Benar enggak saudara? Itu bisa terjadi. Ayub saudara, dia orang yang saleh. Dan paling saleh di negerinya. Suatu kali saudara dia dicobai. Anaknya tiba-tiba 10-nya meninggal. Usahanya, ternak kambing dombanya, rumahnya, harta kekayaannya tiba-tiba habis. Rumahnya habis dilalap api. Kambing dombanya habis semua mati. Dan pada saat itu saudara, dia juga penuh dengan bokong, korengan. Penuh dengan kusta saudara, banyak korengan dalam tubuhnya. Mulai dari kepala sampai ke ujung kaki. Dan suatu kali saudara, istrinya bilang saudara, coba kita baca dalam Ayub 2:10. Ayat yang ke-10. Tetapi jawab Ayub, ayat 9 dulu saya baca. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ayub katakan saudara, karena istrinya mulai ngomel-ngomel. Istrinya mulai katakan, engkau bilang engkau katakan orang yang saleh. Engkau katakan engkau paling saleh di negeri. Engkau bilang engkau katakan orang yang paling bertekun dalam Tuhan. Engkau orang yang paling sungguh-sungguh. Tetapi apa yang terjadi samamu? Apa yang terjadi? Kau lihat kan Ayub? Kau lihat kan apa yang terjadi bagi kita? Udahlah kutukilah Tuhanmu itu. Udahlah kutuki Tuhanmu itu dan setelah itu mati kau. Saudara, ini istri durhaka ini. Benar enggak saudara? Padahal janji komitmen pernikahan itu baik, sehat ataupun sakit. Senang ataupun susah, kaya ataupun miskin. Ini senang aja dia katakan, dia, oh I love you, my honey, suamiku, my darling. Oh itu bisa dikatakan. Tetapi saudara saat terjadi sesuatu yang tidak baik, udah kutuki. Setelah itu mati kau. Kejam enggak saudara? Kejam enggak? Saudara, tetapi Ayub katakan, masakan kita mau menerima yang baik saja dari Allah. Tetapi tidak mau menerima yang buruk. Masakan kau saat baik aja bisa kau terima dari Tuhan. Saat buruk gak mau kau terimanya. Masakan saat baik hanya kau bisa mengucap syukur. Masakan saat ekspektasimu terjadi kau bisa mengucap syukur. Tetapi saat tidak baik terjadi bagimu, kamu tidak menerimanya. Kamu menyalahkan Tuhan. Kamu meninggalkan Tuhan. Masakan yang baik saja kita bisa terima. Dalam hal ini dikatakan, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudara, saat terjadi sesuatu bagimu saudara yang tidak baik, bisakah saudara tetap katakan Tuhan engkau baik bagiku. Tuhan engkau sangat baik bagiku. Saudara, suami saya saudara,
sakit stroke 6 tahun setengah. Pada saat itu saudara, dia sakit. Saudara udah tahu kalau merawat orang stroke itu seperti apa. Saya merawat dia, saya ngurus anak saya berjuang lagi untuk kebutuhan-kebutuhan kami. Baik ke pelayanan lagi saudara. Itu saya lakukan. Tapi saudara, Tuhan tetap pelihara. Tuhan tetap selesaikan segala yang saya perlukan. Dan saya katakan, Tuhan, aku tidak mau bersungut-sungut sekalipun hal ini terjadi bagiku. Aku tidak mau mengatakan Tuhan itu kejam, Tuhan itu gak sayang kepadaku. Tetap aku katakan kau baik Tuhan, God is good. Kau itu baik Tuhan. Saudara, Ayub melakukannya saudara. Kalau saudara baca di Ayub 42, setelah itu Tuhan memulihkan keadaan Ayub, Tuhan menyembuhkan Ayub, dan Tuhan mengembalikan segala harta bendanya 10 kali lipat dari yang sebelumnya. Saudara, kalau kita bisa mengucap syukur, kita adalah orang yang paling berbahagia. Amin saudara. Kita adalah orang yang paling berbahagia. Orang yang bisa mengucap syukur itu adalah orang yang paling berbahagia. Saudara, lawan kata mengucap syukur itu bersungut-sungut. Saudara bisa bawa ini, saudara bisa merasakan bahwa ini berat. Benar enggak saudara? Ini bisa saudara bawanya, tapi berat saudara rasa kalau saudara bawanya dengan bersungut-sungut. Saudara, apa sih ibu ini? Suruh lagi bawa itu. Bawaanku pun banyak. Tetapi ketika saudara dengan penuh syukur bawanya, saudara enteng aja. Benar enggak saudara? Enteng saudara. Makanya saudara, orang yang paling bersyukur itu, orang yang bersyukur itu adalah orang yang paling berbahagia. Kasih tahu dulu kanan kiri saudara. Orang yang tahu bersyukur itu adalah orang yang paling berbahagia. Saudara, anak saya yang koas di kedokteran gigi saudara. Saudara, tugasnya mencari pasien untuk buat behel. Pada saat itu saudara, ada 2 anak menjadi pilihan dia, satu tetangga, satu lagi anak dari karyawan kami. Saya ada usaha pupuk saudara, pengelolaan pupuk organik. Jadi pada saat itu saudara, dia memilih udah lama anak karyawan aja lah, kasihan dia, bisa membantu dia. Jadi saudara dibawa, kalau orang koas ini saudara, segala kebutuhan untuk koas pasti ini ya, si dokter yang menangani semuanya, menalangi semuanya. Jadi untuk ronsen, untuk buat behel, semuanya saudara, bolak-balik saudara, check up bolak-balik, dijemput lagi saudara, diantar lagi bolak-balik saudara. Dilakukan. Tapi saudara, beberapa bulan setelah itu saudara, waktu dicek kembali saudara, ternyata behel itu saudara, nggak bisa lagi muat ke dalam mulut saudara karena anak tersebut nggak dia pakai behel tersebut. Jadi harus buat ulang lagi. Jadi saudara yang tadi nggak berguna lagi. Pada saat itu kayak mana ini mak? Gimana ini? Nggak apa-apalah, buat lagi ulanglah. Tetap mengucap syukur, saya katakan. Tetap bersyukur. Sekalipun itu ekspektasi tidak sesuai dengan realita. Sekalipun tidak sesuai dengan yang diharapkan. Tambah lagi harinya lagi saudara, ulang lagi kembali. Jadi saudara, hal seperti ini sering terjadi dalam hidup kita. Dan saat saudara mengerti dan tahu bersyukur saudara, Tuhan sedang mempersiapkan saudara untuk hal-hal yang besar. Nikmati prosesnya, amin saudara. Nikmati prosesnya. Saudara, ada lagi satu lagi kesaksian saya saudara. Saya saudara ada 2 tahun yang lalu ada tawaran dari teman saya untuk setahun yang lalu. Untuk satu proyek renovasi sekolah. Saat itu saya masukkan dana untuk persiapan semuanya. Saya masukkan sekitar
Gak banyak sih saudara, tapi bagi saya banyak. Ada 75 juta saya masukkan dan ada teman-teman yang lain masukkan saudara. Harapan saya, ekspektasi saya saudara selesai proyek ini, saya bisa beli mobil baru, saya bisa beli tanah untuk bangun gereja, saya bisa bikin ini, bikin itu. Banyak saudara, angan-angan saya, kerinduan, keinginan hati saya. Namun saudara, realitanya apa? Saya ditipu. Ditipu saudara. Uang gak balik. Uang kami gak balik saudara. Ditipu. Saudara, bisakah kita mengucap syukur saat orang menipu kita? Saat orang merugikan kita? Saat orang berbuat curang kepada kita? Bisa gak kita mengucap syukur? Saudara, tetap mengucap syukur. Karena bersyukur itu saudara, itu hal yang paling berbahagia. Tuhan gampang untuk melakukan perkara besar bagi kita. 5 roti 2 ikan aja pun bisa menjadi besar, bisa menjadi banyak. 5.000 orang bisa makan, ada lagi sisanya. Masa Tuhan gak bisa buat hal-hal yang lain bagi kita? Kecil rasa Tuhan, amin saudara. Kecil bagi Tuhan saudara. Jadi saudara, gak ada penderitaan yang abadi. Tidak ada kebahagiaan yang abadi kecuali bagi yang pandai bersyukur, bagi yang tahu bersyukur. Selamanya ia akan merasakan kebahagiaan. Orang yang tahu bersyukur itu saudara selamanya merasakan kebahagiaan. Saudara pasti merasakan kebahagiaan. Saudara mungkin saat engkau mau ujian, anak-anak kuliah saudara. Malam ini saudara lembur sampai belajar saudara. Bolak-balik buka buku, bolak-balik buka buku saudara. Saudara mulai belajar. Ternyata besok waktu ujian enggak itu yang keluar. Enggak yang dipelajari yang keluar. Benar enggak saudara? Kenyataannya enggak sesuai dengan apa yang saudara harapkan. Tetapi saudara, bukan maksud Tuhan enggak baik bagi kita. Bukan Tuhan melupakan kita. Maksud Tuhan, kita menjalani proses demi proses untuk mendapatkan hal yang luar biasa. Belajar lagi. Coba lagi saudara. Coba belajar lagi saudara untuk melakukannya. Saudara, saat ini orang-orang berbisnis. Ini tahun yang paling sulit. Benar enggak saudara? Saya merasakannya. Enggak seperti tahun-tahun sebelumnya saudara. Tahun ini saudara agak sulit saudara dengan situasi setelah COVID saudara. Saya usaha di pupuk ya, industri pupuk organik, ada pabrik pupuk organik. Saudara, saat-saat sulit terjadi. Tetapi saudara, kalau kita mengucap syukur saat-saat sulit terjadi, Tuhan pasti bukakan hal-hal berkat yang lain bagi kita. Kalau kita mengucap syukur, saudara, Tuhan berikan ide-ide, Tuhan berikan hikmat kepada kita. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan kita. Amin saudara. Di Tesalonika tadi saudara, di ayat yang ke 1 Tesalonika 5 ayat 18b, kembali ya saudara ya. Saudara masih bersama saya? Amin. 1 Tesalonika. Ayat 18b dikatakan saudara, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara mengucap syukur itu adalah kehendak Allah bagi kita. Saudara mengucap syukur itu kehendaknya Tuhan. Bersyukur kunci kebahagiaan dan damai sejahtera. Jadi kunci kebahagiaan bukan di harta tadi, bukan di jabatan yang tinggi, bukan ketenaran, bukan hal-hal saudara sehat saja. Tetapi saudara, kunci kebahagiaan itu ada di mengucap syukur. Saat saudara mengucap syukur, saudara pasti orang yang paling berbahagia. Saudara tetap mengucap syukur saat apapun terjadi dalam hidupmu. Ini masa-masa penampian. Masa-masa Tuhan
proses hidup kita. Sampai saudara naik ke level yang lebih tinggi. Lulus saudara dalam proses ini, saudara akan naik level yang lebih tinggi. Tuhan sedang membawa kita ke perkara-perkara yang besar. Haleluya. Ayat yang terakhir saudara di poin yang pertama tadi mengucap syukur dalam segala hal. Yang kedua yaitu Allah berkehendak kepada orang yang mengucap syukur. Yang ketiga kita punya janji Allah. Jadi saudara ada janji Allah bagi orang yang takut akan Tuhan. Ada janji Allah bagi orang yang benar-benar berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Mari kita baca ini ayat, 2 ayat lagi ya saudara. Roma 4 ayat 18. Roma pasal 4 ayat yang ke-18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang difirmankannya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Sekalipun tidak ada dasar berharap, namun Abraham tetap berharap. Sekalipun tidak ada lagi dasarnya berharap, Abraham pada saat itu umur 99 tahun, istrinya sudah menopause, sudah mati haid saudara. Nggak mungkin lagi punya anak. Nggak mungkin lagi punya keturunan. Tetapi dikatakan di dalam ayat ini, namun Abraham tetap berharap. Sekalipun tidak ada dasar berharap, namun saya tetap berharap. Sekalipun tidak ada dasarnya saudara berharap, mungkin saudara rasa ini tidak mungkin untuk mendapatkan satu berkat, saudara diberkati dalam hal ini, namun saudara tetap berharap kepada Tuhan. Itu tandanya saudara pegang janji Tuhan. Janji Tuhan itu ya dan amin. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Allahku mencukupkan segala kebutuhanku menurut kekayaan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Allahku mencukupkan segalanya. Allah rela miskin agar kita menjadi kaya. Yesus katakan, aku menyembuhkan segala penyakitmu, oleh bilur-bilurku engkau sembuh. Jadi saudara enggak pun ada dasar berharap, tetap berharap kepada Tuhan. Amin saudara. Tetap berharap. Tetap berharap bahwa Tuhan itu Allah kita yang luar biasa. Dapat melakukan perkara besar bagi kita. Amin saudara. Tetap berharap, tetap bersyukur kepada Tuhan. Janji Allah yang luar biasa. Ayat yang terakhir saudara, Matius 11 ayat 28. Waktu Yesus mengucap syukur saudara, ada satu ayat di bawah dikatakan, ayat yang ke-28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Aku memberikan kelegaan kepadamu. Mari kepadaku semua yang letih lesu. Keletihan apa yang kau hadapi saat ini? Kelesuan apa yang saudara hadapi? Mungkin saudara katakan, Tuhan aku sudah capek. Aku sudah capek jalani hidup ini Tuhan. Aku sudah letih Tuhan jalani kehidupan ini. Firman Tuhan katakan, mari kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku memberikan kelegaan. Lega saudara. Lega itu plong. Lega itu saudara benar-benar saudara fresh. Aku memberikan kelegaan kepadamu. Mari datang kepadaku. Jadi saudara tetap mengucap syukur. Sekalipun ekspektasimu tidak sesuai dengan realita. Tetap mengucap syukur saudara. Datang kepada Tuhan. Dia berikan kelegaan kepada kita. Amin saudara. Amin. Haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri saudara.